Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Boruto episode 225 berjudul Pertarungan Antar Teman Dekat yang akan siaran pada 21 November 2021. Pada pratinjau terbaru, diperkirakan Shikadai dan Inojin memberi saran dan masukan kepada Chocho, apalagi lawannya adalah Sarada yang merupakan klan dari Uchiha. Perkataan teman satu tim, tentu ini membuat Chocho semakin yakin untuk bertarung. Pada episode lalu, tampak mengejutkan bagi Sarada dan Chocho. Mereka tidak menduga akan saling bertarung. Meskipun begitu, mereka akan serius untuk bertarung. Sedikit diperlihatkan keseruan di pertarungan depan. Tentu saja episode 225 akan dikerjakan oleh studio Pierrot dan Jiwo Animation. Dengan demikian dipastikan adegan aksi di episode ini akan lebih hidup dan banyak dibandingkan pertarungan sebelumnya. Apalagi di bangku penonton ada Shinki dan Kawaki. Ini membuat mereka akan menonton secara serius. Selain itu, Boruto Mitsuki tampak sudah temukan Amado. Namun anehnya Amado tampak duduk santai. Dia tidak seperti orang yang disekap. Tampaknya memang kelompok misterius itu sangat kenal dengan Amado. Kemungkinan memang mereka outer kara atau ada hubungan lain. Ini masih menjadi misteri. Tentu hal ini tidak ada di manga. Jangan sampai terlewatkan. Ini membuat kita tertarik menonton kebenaran kasus penculikan Amado ini. Terakhir, tampak episode depan ada kilas balik pelatihan Sasuke kepada Sarada. Sasuke rupanya mengatakan sesuatu yang penting kepada Sarada dan tidak menutup kemungkinan ada kemampuan baru Sarada di episode depan. Setelah melihat episode 224, sebagian kalian tentu merasa puas dan sebagian lagi kecewa. Sebagian puas karena bisa mengetahui latar belakang Wasabi dan klannya. Namun sebagian yang kecewa karena pertarungan di episode ini bahkan dibilang tidak seru sama sekali. Lalu bagaimana pembahasan untuk episode 224? Mari kita simak satu persatu. Satu studio di balik episode 224. Jika kalian melihat animasi yang cukup bagus, di balik episode 224 ini telah dikerjakan oleh Studio Fortune. Jadi kalian bisa ingat-ingat animasi Studio Fortune seperti episode 224 ini. Tentu saja adanya Studio Fortune bisa ditebak bahwa kebanyakan adegan akan hanya percakapan saja. Hanya Studio Pierrot yang menyajikan animasi pertarungan yang keren. Namun jika kita perhatikan, memang ada sedikit animasi pertarungan antara Iwabe dan Wasabi. Sedikit pertarungan fisik ini menurut saya sudah menarik untuk sekelas Studio Fortune. 2. Keluarga Wasabi. Rupanya keluarga Wasabi nyatanya sangat periang sekali. Ibu, ayah, dan nenek buyut Wasabi tidak seperti Wasabi yang biasanya pemarah jika bertemu Iwabe. Keluarga Wasabi sangat murah senyum dan ceria. Namun suasana ceria itu, rupanya mereka menyimpan harapan besar kepada Wasabi. Diketahui bahwa nenek buyut Wasabi adalah kepala klan Izuno. Mirisnya, klan Izuno sangat krisis dalam hal prestasi. Bahkan tidak ada klan Izuno yang mampu menjadi Chunin pada usia muda. Apalagi bahkan di klan Izuno, tidak ada yang berhasil menjadi Jonin. Disinilah keluarga Wasabi. Bahkan seluruh klan menaruh harapan besar kepada Wasabi. Bahkan harapan mereka tidak kecil. Mereka ingin Wasabi mencapai tingkat Hokage. Tentu bagi Wasabi, dari klan biasa akan sulit mencapai impian itu. Karena inilah dia tidak bersemangat. Itulah sebabnya Wasabi sangat iri. Karena sebelumnya Tsubaki akan kembali ke negara besi. Bukan kembali dengan tangan kosong. Tsubaki dirasa memuaskan negara dan akan dibanggakan di negara besi. Wajah Wasabi tentu selain kecewa dengan kepergian Tsubaki, juga teringat oleh klannya sendiri. 3. Iwabe versus Wasabi. Tentu saja dengan pertarungan babak kedua ini dipenuhi dengan lawa atau kekonyolan dari mereka. Iwabe yang saat ingin menjadi Hokage, rupanya dia bahkan lebih mementingkan untuk meyakinkan Wasabi daripada menjadi Chunin. Ini menunjukkan bahwa Iwabe memiliki kepribadian yang sangat setia kawan. Dia tidak ingin menang dengan musuh yang tidak punya tujuan. Dia meyakinkan Wasabi untuk bisa bermimpi, mau sebodoh apapun itu. Tanpa adanya mimpi, Wasabi tak akan bisa maju dan menjadi kuat. Seperti halnya keputusan untuk menjadi Hokage. Hokage adalah pilihan sendiri dan bukanlah orang lain.
Kalau tak berusaha keras, tak akan bisa menjadi Hokage. Berkat Iwabe membuat kucing raksasa dari Doton, dia berhasil membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. 4. Jutsu legendaris klan Izuno. Salah satu yang menjadikan Wasabi ragu tentu adalah perkataan nenek buyutnya. Gulungan yang telah diwariskan turun-menurun klan Izuno dikatakan adalah arwah kucing raksasa. Namun perkataan neneknya yang mengatakan mengenai ukurannya membuat Wasabi ragu. Neneknya tidak konsisten mengatakan ukuran dari arwah kucing itu. Pernah dia bilang seukuran rumah, pohon sampai ukuran gunung. Ini membuat Wasabi berpikir bahwa kekuatan gulungan itu hanya di mimpi nenek buyut itu. Berkat bantuan Iwabe, Wasabi menjadi percaya diri dan memiliki keteguhan hati yang kuat. Sebelumnya Wasabi tidak percaya, kini dia percaya sepenuhnya untuk menggunakan jutsu legendaris itu. Benar saja karena Wasabi percaya, dia akhirnya berhasil membangkitkan jutsu legendaris klannya. Bahkan selama ini belum ada yang bisa membangkitkannya. Kemungkinan selama beberapa generasi, Wasabi lah yang akhirnya bisa membangkitkannya. Jika diprediksi ke depan, kemungkinan ukuran yang dibicarakan nenek Wasabi akan menjadi kenyataan. Jika sekarang seukuran rumah, ukuran arwah sebesar gunung akan menjadi nyata, dan nantinya akan digunakan oleh Wasabi. Tentu episode ini tidak bisa dibilang pertarungan, melainkan hanya proses pencarian jati diri. Meskipun pertempuran yang sangat konyol, nyatanya Wasabi telah berhasil menjadi Chunin. Dia berhasil membuat bangga seluruh klan Izuno, dan tidak lupa itu karena jasa dari Iwabe. Dengan Wasabi menjadi Chunin, apakah nantinya Tsubaki akan kalah dengan Denki? Dengan begitu, akan lengkap perwakilan satu orang masing-masing tim menjadi Chunin. 5. Kedatangan pasir besi. Kedatangan Shinki, Araya, dan Yodo memang sudah dibocorkan sebelumnya. Mereka datang untuk mengamati ujian Chunin. Tapi sangat terkejut nyatanya mereka bertiga sudah menjadi Chunin. Tentu Sunagakure mengadakan ujian Chunin mereka sendiri sejak lama. Sesuai dugaan Chocho, Shinki tentu akan tertarik dengan pertarungan Boruto nantinya. Sayang sekali Boruto dan Mitsuki tidak ada di tempat. Akankah nantinya mereka akan bertemu saat ujian Jonin? Menarik untuk ditunggu. Paling menarik adalah pandangan Shinki melihat Kawaki. Tentu Shinki pertama kali melihat Kawaki, namun dia merasakan hal tidak biasa pada Kawaki. Shinki sudah merasakan bahwa Kawaki memiliki kekuatan yang besar. Bisa jadi mereka akan bertarung saat remaja nantinya, atau akan lebih cepat. Menarik ditunggu pertarungan mereka. 6. Pelacakan Amado. Boruto dan Mitsuki berhasil melacak keberadaan Amado. Mitsuki memang ninja pelacak yang bisa diandalkan. Dia mengandalkan logika dan pelacakan dari ular putih. Namun sayang sekali di akhir, masih belum terlihat sosok Amado. Tentu keselamatan Amado ini lebih penting dari ujian Chunin, dan terlihat hanya pada episode depan. Dengan ini semakin dekat giliran Boruto dan Mitsuki untuk bertanding ujian Chunin. Jika mereka tidak datang, tentu saja mereka berdua akan didiskualifikasi. Meskipun demikian, jika Sarada menang, tim 7 sudah memiliki perwakilan untuk seorang Chunin. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.